cara meningkatkan value kosan melalui desain kos yang tepat. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rafael Andrian Sepnadi, biasa dipanggil Andre. Saya bekerja sebagai prinsipal arsitek di Lab 28 Architectural Laboratory. Nah, kantor saya ini berada di Yogyakarta. Cuma proyek yang kami pegang itu tidak cuma di Yogyakarta, melainkan di seluruh Indonesia. Kebetulan kami juga sedang mengerjakan hotel juga di Labuan Bajo, di Jakarta juga ada, di Jogja, dan di sekitarnya, seperti itu. Nah, saya sendiri berpraktek di arsitektur itu semenjak tahun lulus dari S1, itu tahun 2017. Kebetulan saya juga mengambil S2 sekalian bekerja di Bandung. Itu mulai dari tahun itu saya masih mengikuti kantor yang ada di Bandung, tapi di awal tahun 2020 saya memutuskan untuk pulang kembali ke Jogja dan membuka kantor sendiri. Seperti itu. Dan kantor sendiri mengerjakan proyek memang banyak di berkaitan dengan komersial dan hospitality. Jadi kebetulan cocok sekali sama topik hari ini yang mengenai kos-kosan gitu. Jadi mungkin ada beberapa desain yang bisa saya tunjukkan dan saya bisa memberi referensi contoh gitu yang sebenarnya yang menarik itu seperti apa gitu, yang bisa dibuat jual itu seperti apa, dan yang untuk mau bikin kos-kosan baru itu persiapannya seperti apa, atau kita dari Bapak Ibu punya merenovasi kos-kosan itu seperti apa gitu. Kita mungkin mulai saja. Nah, merancang rumah kos yang menarik, nyaman, dan sehat dengan budget yang terjangkau itu seperti apa? Ada 3 komponen utama yang memang harus selalu diperhatikan saat mau merancang rumah kos, entah itu baru maupun renovasi. Jadi yang pertama itu saya sarankan harus menggunakan arsitek, karena semua perencanaan gambar itu nanti arsitek yang menyiapkan. Jadi bukan masalah nanti bukan hanya soal desain, tapi dari teknis pembangunan. Jadi misalnya kalau misalnya kita membangun baru gitu, elektrikalnya nanti perencanaannya seperti apa, dari plumbingnya akan jadi seperti apa, dari nanti segi jualannya itu, arsitek itu bisa sangat membantu Bapak dan Ibu semuanya untuk membangun kos-kosan yang baru maupun merenovasi. Terutama merenovasi ya, karena renovasi itu dibilang gampang-gampang sulit karena banyak banyak surprise-nya bisa dibilang gitu. Jadi kalau misalnya kalau sekarang kan kita lihat case-nya kalau di Jogja itu dia kos-kosan kan selalu di tengah kota dan di dekat kampus ya. Jadi kalau bangunan-bangunan lama kita mengambil alih kos-kosan yang lama atau mengambil alih rumah dan mau dibuat dari kos-kosan itu kan terutama rumah itu kan ruang-ruangannya beda sekali gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi benar-benar harus direncanakan dengan benar agar nantinya itu digunakan juga aman dan nyaman. Lalu yang kedua itu perencanaan bisnisnya itu harus sudah tahu. Jadi istilahnya perencanaan bisnis itu udah tahu target pasarnya itu siapa gitu. Kita lihat misalnya kita kos-kosan gitu ya. Kita lihat dari universitasnya yang di area itu, atau misalnya di kawasan perkantoran di Jakarta terutama seperti itu. Nah itu yang mau dituju siapa, pasarnya siapa. Kalau misalnya kita memang ternyata mahasiswanya memang yang kelasnya menengah ke bawah. Nah jangan kita bikin yang perencanaan bisnisnya yang benar-benar menengah ke atas. Jadi kan itu juga sulit untuk dijangkau sama pasar seperti itu. Lalu yang ketiga itu konsep. Nah konsep itu juga penting, jadi istilahnya ini jadi nilai plus dari kos-kosan tersebut nanti yang akan dibangun gitu. Jadi seperti misalnya sebenarnya kan kalau kos-kosan itu yang dijual semuanya hampir-hampir sama, jadi kayak kamar dengan misalnya kita ngomong yang menengah ke atas eksklusif gitu, kamar pakai AC, pakai TV, terus kasur pakai spring bed dan segala macamnya, itu semuanya pasti jualan seperti itu. Nah, kita harus punya konsep yang lebih baru lagi, yang lebih bagus lagi, beda dengan yang lainnya. Nah, itu juga harus dipikirkan. Jadi, istilahnya bisa mempunyai nilai tambah dibanding kos-kosan yang ada di
kompetitor di sekitarnya seperti itu. Lalu untuk pemanfaatan lahan yang maksimal untuk desain cost yang efektif dan efisien itu seperti apa gitu. Jadi pertimbangan dalam menentukan desain cost itu tergantung dari lahan, pengguna, dan kompetitor. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi tiap lahan itu punya keunikannya masing-masing gitu. Entah itu kita bangun dari baru gitu, ada lahan yang depannya cuma saya pernah mengerjakan itu depan lahan dia cuma 6 meter tapi panjang ke belakang 30 meter. Ada yang benar-benar bentuknya kotak. Itu tuh juga ada. Nah, itu sangat mempengaruhi desain yang ada nantinya gitu, penataan ruangannya, terus dari segi keamanan dan kenyamanannya seperti itu. Lalu yaitu tadi dari penggunanya itu siapa gitu. Jadi untuk memanfaatkan lahan yang maksimal itu yang efektif itu juga berpengaruh dari penggunanya. Kalau misalnya ternyata di dekat dari lahan kos-kosannya bapak sama ibu itu dia memang mahasiswa yang menengah ke atas, berarti kan kita jual kamar tidak bisa yang kecil-kecil sekali gitu, karena misalnya kita jual di range harga 1,8 sampai 2,5 juta itu kan yang jadi salah satu pertimbangan biasanya kamarnya itu luas dengan misalnya kasur itu dipakai queen size di 160 atau yang king 180. Nah, itu juga berpengaruh. Beda lagi dengan yang pasar yang menengah ke bawah, berarti kan dengan lahan misal sama-sama 1000 meter persegi, itu jumlah kamar kan akan beda gitu. Kalau dengan pengguna yang menengah ke bawah kan kita bisa ngepres luasan-luasan ruangan, lalu dari segi fasilitas tambahan di kos-kosan seperti itu. Jadi itu pengguna itu juga harus dilihat gitu, siapa pasarnya gitu. Kalau orang-orang kantor itu seperti apa gitu, aktivitas yang akan dilakukan di dalam kos-kosan itu seperti apa. Lalu kompetitornya itu kompetitor saingan di paling tidak radius 1-2 km dari area lahan Bapak dan Ibu. Nah, desain kos yang bagus itu seperti apa? Jadi ada yang misalnya kita bikin dia, kita lihat, oh ternyata kompetitornya mainannya desainnya udah semuanya industrial gitu. Berarti kan kita pemilihan desainnya adalah mending yang lainnya aja gitu buat bikin pasar yang baru gitu, menarik pasar yang baru. Kalau misalnya sudah ada, ngapain kita harus bikin lagi? Atau misal bisa juga dengan kompetitor yang lainnya itu dia industrial tapi biasa aja. Nah, aku mau bikin yang benar-benar industrial banget seperti itu. Nah, itu juga bisa sebenarnya. Nah, itu bisa dilihat dari kompetitor sekitarnya. Itu juga menentukan desain cost-nya yang nanti kita akan bikin seperti itu. Nah, pemanfaatan lahan kos yang maksimal untuk desain kos yang efektif dan efisien. Nah, sebenarnya fasilitas apa aja yang dibutuhkan di kos-kosan itu? Yang sebenarnya yang paling baku itu yang jelas parkir, ruang bersama, laundry area, sama dapur. Nah, kalau untuk gym, kamar mandi umum, dan taman itu sebenarnya tambahan. Tapi sebenarnya taman itu diperlukan untuk kenyamanan penghuni kos gitu. Jadi bisa dilihat lahan parkir itu jelas. Kalau misalnya kita menengah ke atas, berarti paling tidak itu harus ada hitungan parkirnya, karena itu kan nanti berkaitan dengan izin juga. Jadi misalnya memang menengah ke atas, berarti harus menyediakan lahan parkir mobil yang cukup luas gitu, yang perbandingannya hampir sama dengan jumlah kamar yang kita sediakan seperti itu. Lalu ada ruang bersama. Nah, ruang bersama ini untuk sekarang kalau saya lihat cukup efektif penggunaannya ya. Jadi karena ada isu dari kesehatan corona dan segala macam, anak-anak itu lebih jarang keluar kosan, lebih jarang keluar dari tempat, istilahnya dari tempat tinggalnya, itu lebih sering banyak melakukan aktivitas di dalam ruangan, jadi di komplek kosan sendiri. Nah, itu ini cukup penting sebagai salah satu fasilitas penunjang gitu. Dan kita tahu sendiri kalau kos-kosan sekarang itu karena jarang sekali anak-anak tuh kenal dengan kanan dan kirinya, belum tentu kenal sama kamar sebelahnya. Nah, dengan adanya fasilitas ruang bersama ini, misalnya ditaruh di dekat dapur atau memang dia disediakan untuk fasilitas belajar, itu sangat membantu aspek sosial dari kos-kosan itu sendiri. Gitu. Lalu laundry area jelas kita harus menyediakan paling tidak ada ruang cuci atau ruang jemur
sendiri gitu, walaupun sebenarnya kalau dari Mami Kos sendiri kan kalau untuk di singgah sini itu setahu saya udah ada fasilitas untuk laundry ya, seperti itu. Lalu gym itu juga salah satu apa ya, salah satu fasilitas pendukung yang bisa menjadi salah satu daya tarik tambahan gitu untuk pemilihan dari calon customer dari kos itu untuk memilih kosnya kita. Nah, itu. Lalu ada kamar mandi umum sama taman. Taman sebenarnya lebih ke area terbuka, terus itu untuk membantu apa ya, membuat kos itu menjadi lebih nyaman. Jadi orang-orang anak-anak tuh tinggal di sana atau misalnya customer tinggal di sana itu lebih nyaman dan bisa merasa kayak dia itu tinggal di rumah sendiri seperti itu. Nah, kalau denah kamar kos itu harus seperti apa? Jadi denah kamar kos itu sebenarnya tidak ada batasannya. Cuma kan kita ngomong ini komersial, jadi bagaimana kita merancang itu dengan luasan yang ada semaksimal mungkin bisa dijual, gitu. Jadi yang pasti itu kalau yang bagus, yang baik itu semua kamar, semua ruangan itu dapat pencahayaan alami dan udara alami dari luar bangunan langsung. Makanya kalau kita lihat contoh denah yang di sebelah kiri ini, kenapa di samping itu tetap ada ruang sisa. Nah, itu untuk kepentingan dari kesehatan bangunan. Jadi istilahnya buat biar dia udaranya bagus, masuk ke kamar, dapat cahaya alami. Jadi istilahnya ini bangunan sehat lah, standar bangunan sehat itu seperti ini. Gitu. Jadi dan kita juga tidak nempel dengan tetangga gitu. Kalau mengurangi mengurangi adanya kerusakan bangunan karena lembab, kan sering banget itu terjadi di bangunan-bangunan kos yang ada sekarang saya lihat gitu. Nah, itu jadi dengan adanya space biasanya 1 sampai 1,5 meter itu dia memberikan space ruangan yang untuk udara masuk dan cahaya alami masuk. Dan dia juga penempatan ada komunal space-nya itu di tengah gitu. Ini dia juga biasanya untuk memasukkan cahaya dan udara alami, jadi kayak ada taman di tengahnya itu dan dimanfaatkan sebagai komunal space seperti itu. Lalu kita juga bisa lihat yang maksimal seperti apa gitu. Jadi dengan sebenarnya ini ruangan 2,5 meter kali sekitar 4 kalau tidak salah. Nah, itu sebenarnya bisa jadi kos yang dia benar-benar kamar mandi dalamnya juga ada, dengan punya lemari, punya meja belajar, ada kasurnya juga bisa pakai yang dia double kayak gitu. Jadi sebenarnya dengan perencanaan yang matang itu ruangan-ruangan kecil sebenarnya dimanfaatkan bisa maksimal gitu. Jadi nggak melulu kamar mandi itu harus ditutup dengan dinding. Jadi bisa kita menggunakan partisi kaca kalau kayak di hotel-hotel, menginap di hotel-hotel bintang 4 ke atas itu kan biasanya kamar mandi dengan partisi kaca, karena kan dari segi isu privacy sebenarnya tidak terlalu, karena yang menggunakan kamar ini hanya penghuni kos saja sendiri seperti itu. Tapi kita bisa menghemat ruangan lebih dengan adanya menggunakan partisi kaca. Gitu. Ada juga denah kos yang memang ini dia kamar mandi dalam. Jadi kamar kosnya memang lebih luas, lebih besar juga itu. Tapi dia yaitu tadi yang saya bilang, yang kos-kosan atau bangunan yang bagus itu tuh sebenarnya tidak menempel dengan kanan kirinya. Jadi semua ruangan bisa dapat pencahayaan dan udara alami. Lalu kita menghindari dengan adanya dinding yang lembab gitu. Jadi penghuni kos itu juga nyaman tinggal di sana dan bisa bisa menetap lebih lama di kos-kosan Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, faktor-faktor lain yang harus diperhatikan sebenarnya untuk perencanaan di awal itu yang pasti pemipaan dan kelistrikan. Itu
biasanya PR yang paling besar gitu, karena kan kita bicara mengenai jumlah kamar yang banyak ya. Jadi pemipaan itu harus jelas gitu, dari kalau bisa masing-masing ruangan itu hampir-hampir sama. Jadi kalau misalnya ada kerusakan itu gampang perbaikannya seperti itu. Jadi lebih bagus lagi kalau disiapkan ada area-area seperti SAF ini, ruang SAF ini tuh ruang khusus pemipaan. Jadi dia yang kalau misalnya ada trouble dan segala macam, biasanya dia bisa dibuka dan bisa langsung dicek dari ruang SAF ini seperti ini. Lalu ada ini tuh juga sebenarnya dia bukan struktur, tapi sebenarnya isinya adalah pipa-pipa. Jadi kalau misalnya SAF ini seperti ya bisa kita di hotel, di mall itu juga ada ruang-ruangan seperti ini. Jadi kebutuhannya itu untuk controlling kalau misalnya ada penyumbatan seperti itu di pemipaan. Lalu kelistrikan juga penting gitu. Kalau sekarang kan mungkin bisa dibilang kita bisa menyediakan ruang panel sendiri, itu harus ada karena semua meteran itu kalau sekarang setahu saya harus jadi satu tempat. Jadi paling tidak gini bisa paling ditata lebih rapi seperti itu. Jadi kelihatan kos-kosannya juga rapi, bagus. Itu. Lalu desain rumah kos yang nyaman dan arsitektural itu seperti apa? Sebenarnya kalau mau kita ngomong arsitektural itu kita ngomong taste gitu. Jadi semua bangunan itu tuh pasti bagus gitu, cuma tinggal rapi atau tidak. Cuma yang nyaman itu sebenarnya kalau kita punya ruang-ruangan terbuka di tengah kos-kosan, jadi udara tuh lancar, terus cahaya di tengah tuh masuk langsung ke kamar-kamar seperti itu lebih nyaman. Preferensi orang untuk tinggal itu lebih memilih tempat-tempat yang seperti ini daripada yang kamar tertutup tidak ada akses cahaya atau udara sama sekali seperti itu. Jadi kita bisa kalau ngomong arsitektural itu macam-macam. Jadi kita bisa ngomong main minimalis desain seperti ini dari depan, oh dia cuma kelihatan kotak seperti rumah, tapi sebenarnya dari tengah bisa kelihatan, oh ini ada kamar-kamarnya, terus dia semua ruangan dapat dapat cahaya alami, dapat udara alami seperti itu. Lalu atau kita main yang dia lebih etnik, jadi kita menggunakan batu bata gitu. Itu bisa jadi ornamen-ornamen yang tambahan untuk menarik perhatian calon konsumen, ke calon customer yang untuk mau datang ke menyewa di tempat Bapak dan Ibu seperti itu. Lalu dengan adanya tanaman yang banyak itu juga menjadi nilai plus, walaupun memang perawatannya kita bilang tidak mudah gitu. Tapi itu terlihat lebih enak, lebih nyaman seperti itu. Nah, kalau yang unik seperti apa? Ini ada satu contoh yang unik juga. Jadi memang dia tidak seperti kos-kosan pada umumnya. Jadi berani menggunakan warna-warna lain selain warna abu-abu, putih, warna-warna coklat seperti itu. Jadi ini berani menggunakan warna merah. Cuma dengan bahan-bahan yang dipilih itu, dia penutupnya dia menggunakan seperti semacam kalau istilahnya seperti bahan besi seperti itu. Cuma ini dia hanya penutup di depannya seperti hanya penutup bangunannya saja gitu. Jadi di dalam tuh tetap dia menggunakan bata. Nah ini tuh kamar malah langsung ada tamannya sendiri gitu. Jadi preferensinya masing-masing, tapi ini terlihat unik gitu. Tidak seperti kos-kosan yang biasanya gitu. Dengan penataan ruangan yang dia menggunakan stacking room. Jadi dia nggak langsung dari lantai 1 langsung lantai 2, tapi dia seperti naik setengah tangga, naik lagi setengah tangga seperti itu. Nah ini denahnya, jadi dari bawah itu dia nggak langsung desain seperti ini tuh sebenarnya menurut saya lebih efektif karena dengan luasan yang ada dia dengan kebutuhan yang ada tapi membuat luas bangunan itu tidak sebesar kalau kita langsung double loaded system. Jadi
dia dari lantai bawah itu naik setengah tangga, naik setengah lagi, naik setengah, naik setengah, naik setengah. Nah itu dan itu membuat biaya pembangunan itu juga lebih murah dibanding dengan yang sistem double loaded. Jadi bisa dilihat dari grafik dari gambar yang di sebelah kanan itu total space yang dibutuhkan ruangan kalau kita menggunakan double loaded system. Double loaded itu seperti bangunan biasa. Jadi kita naik tangga, ada bordes, terus naik lagi. Nah, itu baru lantai 2. Nah, itu membutuhkan dengan ruangan kamar 10,3 meter persegi itu membutuhkan floor space itu 161,3. Tapi dengan step by step system ini ternyata bisa dibuat dengan floor space cuma 144,5. Jadi dia sebenarnya lebih efektif dibanding menggunakan double loaded system seperti itu. Padahal ini tanah itu juga cuma 100 meter persegi. Nah, kalau saya kemarin diminta, Mas coba buat kalau kamar 3 kali 2,5 itu bisa dapat fasilitas apa aja gitu. Nah, ini saya kemarin mencoba desain, itu kamar 3 kali 2,5 meter itu dia sebenarnya bisa dapat macam-macam. Jadi ada kamar mandi dalam juga iya, lemari juga ada, terus kamar meja belajar juga dapat kayak gitu. Cuma di kita sistemnya mezanin, jadi floor to floor-nya itu lebih tinggi. Jadi dari bangunan itu dari lantai 1 ke lantai 2 itu dibuat agak lebih tinggi. Jadi kita bisa bikin ada tangga naik yang di atas itu full buat kasur gitu. Jadi kita kayak bikin lantai 2 di dalam satu ruangan gitu, dan di bawah kasur ini nanti ada kamar mandi sama ada lemarinya juga. Itu bisa dapat seperti itu. Nah, mungkin bisa sebagai gambaran aja bisa kelihatan jadi seperti ini. Jadi masuk itu langsung kita punya jendela besar, terus ada meja belajarnya juga di lantai 1. Jadi lantai 1-nya pun kerasa lebih luas. Dan padahal itu dapat kamar mandi dalam, terus di atasnya juga udah ada, kita bikin ada kasur, ada lemari full juga, seperti itu. Nah, itu yang naik ke atas itu, dia di atas ada kasur, terus bisa ditaruh TV juga, lalu yang sini kita bikin kayak untuk menutup AC gitu, biar dia nggak kelihatan langsung AC, tapi biar tampilan ruangan itu lebih cantik, lebih manis gitu. Lalu di atasnya decknya AC ini bisa buat naruh misalnya kayak naruh koper seperti itu biasanya gitu. Lalu nah ini di dalam kamar mandinya pun juga masih cukup dengan kamar mandi duduk dan pakai menggunakan shower. Lalu membangun kos lebih baik mulai dari nol atau merenovasi atau menyesuaikan yang sudah ada. Sebenarnya itu ada macam-macam pertimbangannya. Kalau kita bikin baru itu biasanya biayanya pasti lebih murah dibanding merenovasi bangunan. Misalnya kita benar-benar pengen yang, saya pengen ini nambah, kita bikin 30 kamar. Lalu yang renovasi juga sebenarnya dulu udah ada bangunannya, tapi itu mau disesuaikan 30 kamar. Nah, itu sebenarnya lebih murah yang kita bikin dari baru. Karena perencanaannya kita nggak ada bongkar, nggak ada istilahnya surprise dari struktur bangunan, segala macam seperti itu. Nah, dan bisa dibangun sesuai dengan keinginan kita sendiri gitu. Jadi dari konsepnya Bapak dan Ibu, konsepnya arsitek dijadikan satu, nah itu bisa jadi sesuai keinginan, karena kan kita bikin dari nol. Lalu pembangunan bisa disesuaikan dengan budget. Ya bisa dibilang disesuaikan dengan budget itu karena dibandingkan dengan renovasi. Renovasi itu memang biaya renovasi tampilan itu lebih murah. Misal kita memang mengambil alih kos-kosan atau memang sudah punya kos-kosan lalu kita mau renovasi tampilannya saja, itu pasti jauh lebih murah daripada kita harus membangun baru. Tampilan itu misalnya hanya mengganti cat, lalu kita bikin bagian tampilan depan atau fasad bangunan itu baru, ada ornamen yang baru, itu jauh lebih murah memang. Lalu tapi lebih susah mendesainnya karena
banyak pertimbangan yang harus dikorbankan. Jadi desainnya tuh banyak yang sebenarnya referensinya udah bagus-bagus nih, ada gambar, oh yang seperti ini, saya pengen kayak bangunan di Eropa gitu. Jadi banyak kolom-kolom besar dan segala macam. Sedangkan ini proyek renovasi. Nah itu padahal tidak bisa disesuaikan, tidak bisa diimplementasikan langsung ke rumah yang sudah ada, ke bangunan yang sudah ada. Nah itu jadi memang lebih banyak yang dikorbankan secara desain kalau kita merenovasi bangunan. Kalau misalnya kita mau memaksakan untuk desainnya sama seperti itu, ya berarti budgetnya akan lebih tinggi. Lalu biaya renovasi bangunan itu tidak menentu. Tidak menentunya itu kenapa? Karena kita tidak tahu. Biasanya kalau rumah-rumah lama itu nggak owner yang lama itu tidak punya gambar struktur atau perencanaan elektrikal maupun plumbing dari bangunan yang lama. Jadi kita harus mengira-ngira, oh ini kelihatannya strukturnya sebenarnya kelihatannya dari tampilan kelihatannya bisa dinaikin jadi 2 lantai gitu. Misalnya kita punya bangunan 1 lantai tapi mau dibikin 2 lantai, tapi ternyata setelah dicek itu pondasi tapaknya, ternyata pondasi tapak itu nggak kuat untuk pembangunan untuk dinaikkan ke 2 lantai. Nah, makanya kenapa renovasi itu lebih banyak surprise-nya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin merenovasi bangunan, itu sebenarnya harus spare dana yang lumayan banyak dari budget yang udah ditentukan di awal. Misal kita bilang, oh renovasinya kemungkinan habisnya 300 juta gitu. Tapi Bapak dan Ibu harus punya spare paling tidak setengahnya dari budget yang itu tadi. Ini misalnya kita harus punya paling nggak nambah 100 atau 50 juta dari budget yang ada, karena kita nggak tahu struktur bangunannya masih bagus atau tidak. Lalu dari segi plumbing juga ada yang bocor atau tidak, kita juga nggak tahu, karena kan semuanya biasanya plumbing itu tertanam di dalam ruangan atau di tanah seperti itu. Lalu kelistrikan juga, saya pernah ada kasus ada klien itu yang memang dia mengambil alih rumah lalu mau direnovasi, ternyata pas di awal perencanaannya ya udah elektrikal pakai yang udah ada, ternyata setelah dicek dan segala macam kok sering konslet dan sering mati-mati juga. Ternyata kelistrikan yang lama itu bermasalah, ada kabel yang sudah kebuka dan segala. Akhirnya mau nggak mau kita bongkar lagi, bikin kelistrikan yang baru lagi. Jadi memang kalau merenovasi itu biasanya agak lebih mahal dibanding membangun bangunan yang baru. Nah, membangun kos sebaiknya menyelesaikan budget duluan atau mengikuti keinginan. Sebenarnya itu mengikuti semua, jadi istilahnya tetap harus sesuai keinginannya Bapak Ibu, karena itu kita ngomong bisnis juga ya gitu. Jadi keinginannya seperti apa, konsepnya seperti apa itu harus sama dengan mengikuti budget. Jadi kita kalau saya bilang mau budget duluan atau keinginan duluan itu sebenarnya sama-sama aja gitu. Cuma kita juga harus mempertimbangkan budget, tapi biar keinginan kita juga terpenuhi. Gitu. Jadi nggak ada yang oh ya udahlah budgetnya duluan gitu, nanti saya gampang gitu, tuh nggak enak. Nanti kita istilahnya dari segi kepemilikan tuh tidak merasa memiliki gitu, karena kok ini ya harusnya dulu kayak gini, harusnya kayak gini gitu. Paling semuanya itu harus berimbang, jadi dari segi budget juga menyesuaikan, dari keinginan juga menyesuaikan budgetnya juga, seperti itu. Nah, dengan bangunan yang sudah ada ingin dibuat tema baru, sebaiknya bagaimana? Sebenarnya gampang aja, paling gampang tuh dengan merubah tampilan warna dari bangunan yang ada. Jadi kita bisa lihat yang sebelumnya warnanya menggunakan pink, lebih banyak warna-warna cewek dan segala macam, tapi terus dengan renovasi yang dana yang minim, dengan menggunakan cat saja tampilannya sudah beda jauh. Jadi sudah kelihatan lebih bersih, lebih nyaman, menaikkan nilai jualnya juga gitu dengan pemilihan warna yang tepat untuk di bangunan. Gitu. Jadi kita lihat juga yang gambar sebelah kanan pun juga gitu. Sebenarnya warna pink, oranye, warna-warni seperti itu, dengan setelah dicat warna putih itu membuat tampilannya menjadi lebih menarik.
Dan setahu saya tuh juga di Mami Kos tuh juga ada fasilitas untuk membenahi kamar kos waktu saat pertama kali kontrak dengan singgah sini. Itu juga sebenarnya dengan pemilihan penggantian cat warna aja itu udah nggak perlu banyak perubahan, mengganti bentuk dan segala macamnya. Itu mengubah warna saja itu udah cukup banget untuk mengubah rasa dari bangunan itu sendiri. Nah, tantangan apa dalam merenovasi kos yang sudah saya ceritakan tadi? Jadi renovasi itu ya memang banyak surprise-nya. Jadi ada dari segi listrik, terutama kelistrikan, struktur dan pemipaan. Nah itu tadi. Jadi yang ternyata kita mau naikin lantai 2 gitu, di lantai strukturnya ada kelihatan, kelihatannya besarannya kuat nih. Tapi setelah kita cek dengan kontraktor dan dengan kontraktor juga, itu ternyata ini nggak kuat, nih memang harus ditambahin apa, dimensinya dibesarin lagi, atau pondasinya harus dirubah dan segala macamnya seperti itu. Nah itu dari segi listrikan juga itu karena kan bahaya ya listrikan itu, yang dia bisa menyebabkan kebakaran juga itu. Jadi memang harus, kalau merenovasi, misalnya kita mengambil bangunan yang sudah ada lalu dibangun, mending menggunakan jalur membuat kelistrikan yang baru lagi gitu. Jadi kita punya gambar aslinya, mempunyai gambar perencanaannya, jadi memang sudah jelas gitu. Nanti kalau misalnya nih kok konslet terus, kenapa ya si kamar ini, kita udah punya jalurnya gitu. Jadi untuk antisipasi dari kerusakan yang ada seperti itu. Pemipaan pun sebenarnya paling bagus seperti itu. Jadi dari tiga poin ini tuh paling enggak kelistrikan dan pemipaan itu, kalau kita mau merenovasi kos atau mengambil alih kos yang udah ada atau mengubah bangunan yang sebelumnya bukan kos-kosan, itu paling tidak kelistrikan dan pemipaan itu jalur itu baru. Jadi setelah kos-kosan jadi, setelah bangunan jadi, itu kita nggak punya masalah apa-apa dengan dua item ini, karena kelistrikan dan pemipaan itu kalau memang sudah bermasalah itu nyarinya susah sekali gitu. Jadi kadang karena dia ada yang ditanam tembok, ada yang di bawah lantai, ada yang di atas plafon, itu bongkar-bongkar kayak gitu tuh setelah bangunan jadi itu tidak gampang dan tidak murah juga. Nah ini aja contoh-contoh lihat kos-kosan sebenarnya yang menarik itu seperti apa. Nah itu ini ada kos-kosan yang dari kantor saya kerjain sendiri itu, tapi ini tahun 2018 kalau tidak salah. Jadi memang kita bikin ini kelihatan lebih homey gitu, jadi anak-anak berasa dia lebih nyaman gitu, kayak berada di rumah, bukan berada di kos-kosan gitu. Jadi banyak tanaman, sekitar pemilihan warnanya juga yang warna-warna hangat, jadi pakai batu bata, warna-warna krem seperti itu. Lalu ini dan kos-kosan yang tadi Red Zone Boarding House itu kalau tidak salah di Jawa Timur, itu punya Ismail Solehun. Dia yaitu bentuknya nggak biasa, jadi dia berani pakai warna merah, terus ada ruang-ruangan terbukanya juga banyak. Jadi ini kayak gini tuh irit listrik juga, karena banyak ruangan terbuka sama cahaya alam itu langsung masuk ke dalam. Nah ini ada Maka House di Jogja juga, itu dia lebih ke minimalis desain. Itu yang kamar yang tadi yang saya tunjukkan, yang dia pakai kaca kamar mandinya itu nanti akan seperti ini. Itu dengan ruangan-ruangan yang kecil-kecil tuh sebenarnya bisa kok dimanfaatkan dengan baik gitu. Ini ada Binary Boarding House. Terus dia pemanfaatan bahan bangunannya pun menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya relatif murah. Jadi kayak fasadnya bangunan depan ini memanfaatkan pakai bata ringan, tapi ditata sedemikian rupa jadi bangunannya kelihatan lebih bagus, lebih cantik gitu. Jadi menarik perhatian orang juga untuk lihat ke bangunan tersebut. Itu lalu ada ruang-ruangan komunalnya, ruangan bersama itu juga ada, jadi bisa dimanfaatkan anak-anak kos untuk kayak kerja kelompok dan segala macam. Jadi nggak banyak keluar ruangan, jadi
Kalau saat ini sekarang kan karena COVID ini, aktivitas di luar ruangan kan sangat bahaya. Jadi gimana caranya biar anak-anak tetap di kos, uh, tetap menjaga keamanan dan kesehatan teman-temannya yang ada di kos yang lain.